Kesempatan kali ini kita akan belajar tentang PPh. Nah, PPh sendiri merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Nah, dalam PPh ini itu ada yang namanya PPh pasal 21. Nah, pada kali ini kita akan bahas mengenai PPh 21. Nah, PPh sendiri dapat dipungut untuk pegawai tetap maupun tidak tetap. Pada kesempatan kali ini kita hanya berfokus pada perhitungan pegawai tetap yang menerima gaji secara rutin atau secara kita akan masuk ke tarif PPh pasal 21. Nah, dalam PPh pasal 21 ini jika penghasilan kita itu kurang dari 60 juta maka akan dikenakan tarif 5%. Jika penghasilan di antara 60 sampai dengan 250 juta maka akan dikenakan tarif 15%. Nah, jika penghasilan ada di antara 250 juta sampai dengan 500 juta maka tarif yang dikenakan adalah 25%. Sedangkan jika penghasilan ada di antara 500 juta sampai dengan 5 miliar maka tarif yang dikenakan yaitu 30%, dan jika penghasilan kita itu sudah lebih dari 5 miliar maka kita akan dikenakan tarif sebesar 35% dari penghasilan. Ya, kita akan masuk ke perhitungan penghasilan PPh 21 untuk pegawai tetap yang menerima penghasilan secara rutin. Nah, bagaimana cara menghitung pajaknya? Nah, langkah pertama yang bisa kita lakukan yaitu dengan menjumlahkan penghasilan bruto. Apa saja yang termasuk penghasilan bruto? Itu ada gaji sebulan atau gaji pokok, lalu tunjangan PPh, tunjangan honorarium, premi JKK, JK, JHT, JPK yang dibayarkan oleh pemberi kerja, lalu ada premi asuransi yang dibayarkan oleh pemberi kerja, lalu ada penerimaan dalam bentuk natura yang dikenakan PPh pasal 21. Nah, seluruh penghasilan tersebut nantinya dijumlahkan dan akan diperoleh penghasilan bruto. Lalu langkah kedua kita bisa menjumlahkan apa saja yang menjadi pengurang dari penghasilan bruto. Itu ada biaya jabatan, di mana biaya jabatan itu diperoleh dari 5% dari penghasilan bruto kita. Nah, jika penghasilan bruto kita dalam sebulannya itu lebih dari 500.000 maka yang kita catat itu tetap 500.000 karena maksimal dari biaya jabatan itu 500.000. Nah, lalu itu ada iuran pensiun atau iuran THT atau JHT yang dibayarkan oleh penerima penghasilan. Nah, pengurang biaya ini kita jumlahkan, maka nanti dalam langkah ketiga kita akan mendapatkan penghasilan neto sebulan. Lalu kita akan menyetahunkan penghasilan kita, yaitu dengan mengkalikan penghasilan neto sebulan dikalikan dengan 12. Lalu kita akan mengisikan berapa PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Kita akan kurangkan penghasilan neto yang disetahunkan dengan PTKP kita. Maka akan diperoleh PPh pasal 21 yang terhutang. Nah, PPh pasal 21 yang terutang ini akan kita kalikan dengan tarif sesuai dengan penjelasan mengenai tarif tadi. Lalu akan diperoleh PPh pasal 21-nya. Nah, jika kita mencari berapa PPh pasal 21 dalam sebulan, maka kita dapat membagi perhitungan kita tadi dengan jumlah bulannya yaitu 12. Baik, sekian penjelasan tentang PPh pasal 21 untuk pegawai tetap yang mempunyai penghasilan secara rutin.